Halo sahabat, denah rumah 6 kali 12 luas tanahnya untuk membuat pondasi tanpa batu kali. Dari owner ada perubahan gambar seperti tanda panah. Selanjutnya sahabat, pekerjaan membuat ukuran pondasi rumah yaitu mengukur poplang dengan bambu ukur, alat ukurnya di sini, atau membuat mal bambu untuk mengukur panjang pondasi. Pertama kali akan membuat mal bambu untuk poplang pondasi rumah, yaitu memerlukan bilah bambu panjang seperti ini. Yang selanjutnya bilah bambu ini diukur bagian per bagian dan diberi tanda sesuai dengan ukuran yang ada pada denah rumah. Diukur semua bilah bambu tersebut sesuai dengan denah gambar pada letak jarak titik-titik cakar ayam. Pada titik ukur ditandai dengan tanda sebagai patokan letak posisi cakar ayam yang sudah ada ukuran panjang pondasi tiap-tiap bagian letak posisi titiknya. Maka sambunglah bambu apabila bambu ukur ini kurang panjang, agar panjang mal bambu sesuai dengan denah lokasi panjang pondasi. Pemberian tanda seperti ini sahabat untuk memudahkan letak posisi cakar ayam pada denah lahan tanah pondasi, lahan yang sebenarnya sesuai pada denah gambar. Membuat ukuran mal bambu pondasi ini cukup satu saja, karena bisa untuk mengukur pada sebelahnya untuk ukur mal pondasi untuk letak cakar ayam. Selanjutnya sahabat, setelah selesai membuat mal bambu, maka bambu mal tadi diposisikan pada lahan sebenarnya, diletakkan di atas tanah dan ukur sesuai dengan tanda ukur yang ada pada mal bambu yang sudah diberi tanda. Sahabat, dari tanda mal bambu ini kita dengan mudah kasih tanda patok pondasi 1 titik 1 garis lurus. Setelah selesai ukur pondasi, selanjutnya diberikan patok-patok secara keseluruhan dan memasang patok pondasi untuk letak posisi cakar ayam pondasi. Setiap tanda yang ada pada mal bambu, maka dipasang patok-patok poplang lurus segaris dengan tanda yang ada pada mal bambu. Bisa dilihat tanda mal pada bambu ini adalah untuk memudahkan posisi letaknya titik patok pondasi yang sebenarnya pada denah rumah. Dilihat sahabat, dari mal bambu ini sudah diberi patok poplang seperti ini, bambu 1 garis, tanda yang ada pada mal bambu 1 garis dengan patok poplang. Dipasang patok-patok seperti ini untuk memudahkan posisi letak daripada cakar ayam pada saat awal untuk membuat poplang. Alat ini membuat satu saja sahabat, setelah itu alat ini dipindahkan pada posisi yang lain untuk mengukur letak daripada posisi cakar ayam pada denah lokasi pondasi pada lahan yang sebenarnya. Jadi patok-patok ini dipasang untuk memudahkan letak-letak daripada cakar ayam pada denah lokasi lahan rumah ini. Seperti sudah terlihat sahabat, sudah dipasang patok-patok mal poplang seperti ini dan ditarik garis benang segaris lurus seperti ini siku-siku, maka pemasangan pada lahan sebenarnya sudah terpasang dengan menggunakan mal bambu untuk mengukur pada posisi lahan pondasi yang sebelahnya di sisi lainnya, baik mulai dari awal sebelah kiri, sebelah kanan, dan tengah sebagai as pondasinya sahabat. Mal bambu ini sudah digunakan pada posisi lainnya sahabat untuk meletakkan patok-patok pada patok poplang yang sebenarnya pada lahan pondasi. Diukur dan disiku untuk membuat ukuran sudut
dari Pitagoras, diukur sudut kelurusan daripada siku pondasi segaris lurus dengan mal bambu dan pada titik letak daripada boplang untuk mengemal posisi cakar ayam pada lahan area pondasi yang sebenarnya. Digaris lurus dengan benang dan diberi patok untuk awal membuat boplang. Benang ini sudah siku dan segaris lurus. Setelah selesai membuat boplang, maka kita tinggal menimbang daripada ketinggian untuk tinggi daripada letak pondasi, tinggi lantai, dan ditentukan di sini sahabat. Untuk posisi daripada dari mal bambu dan dari peletakan boplang, patok-patok boplang yang sudah segaris lurus, maka ditimbang menggunakan selang ukur secara manual dan sederhana di sini sahabat. Diukur dengan selang ukur secara merata, secara keseluruhan, segaris lurus dengan benang lot yang sudah dipasang. Setelah penimbangan, pemasangan boplang pada patok, maka ditimbang menggunakan selang seperti ini, diukur dan sekaligus dipasang patok-patok untuk boplang. Nah, di sini sahabat, ini adalah untuk mengukur daripada awal sudut Pitagoras. Dari sudut kiri dan sudut kanan seperti ini untuk menentukan ke sudut siku-siku daripada Pitagoras. Nanti kita lihat sahabat, ini masih menimbang secara satu persatu dari patok boplang yang sudah dipasang di area lahan yang sebenarnya untuk membuat pondasi. Maka setiap patok boplang ini ditimbang dengan benang ukur. Nanti sahabat akan disampaikan bagaimanakah cara mengukur dan membuat sudut siku-siku Pitagoras untuk menimbang daripada lokasi pondasi yang benar-benar siku dan lurus. Ini masih pekerjaan menimbang menggunakan selang ukur satu persatu. Jadi ditimbang secara merata dan urut dari setiap titik sampai ke titik terakhir pada awal hingga ketemu titik awal kembali. Jadi dari titik awal ini kembali ke titik awal kembali. Jadi secara keliling ditimbang menggunakan benang ukur secara terus menerus. Disinilah sahabat pekerjaan kami dalam membuat boplang untuk lahan pondasi tanah rumah 6x12. Masih kita lihat sahabat, hampir selesai untuk menimbang menggunakan benang ukur. Setelah ini selesai, maka akan kita ukur sudut menggunakan Pitagoras, sudut siku-sikunya untuk lahan tanah rumah 6x12 ini sahabat. Jadi satu persatu kita timbang secara keseluruhan. Memang perlu seksama dan ketelitian karena ini adalah menyangkut daripada ketinggian dan datar kelurusan segaris lurus antara boplang, letak daripada mal dan sudut benang mal yang akan dibuat. Jadi harus teliti dan seimbang secara keseluruhan. Karena pemasangan daripada cakar ayam tentunya akan sudut dan siku dan lurus, rumah tidak akan miring. Seperti ini sahabat, untuk menentukan daripada sudut Pitagoras yang kami lakukan. Jadi sudut kita gunakan 80 kali 60 adalah 100 meter. Disinilah sudut Pitagoras yang terbiasa kita gunakan untuk menentukan sudut sikunya daripada bentuk tanah pondasi.